Sesaat lagi kita akan mengikuti Bun Pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub 20 ayat 1 sampai 29, demikian firman Tuhan. Maka Zofar, orang Naamah, menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata? Walaupun keangkuhannya sampai ke langit, dan kepalanya mengenai awan, namun seperti taiknya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang tak berbekas. Lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggikan mereka sebentar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya.
Sesungguhnya, ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia pernah khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan atas kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkat. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang mata buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimanakah matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang-orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan nadukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak dapat percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah
bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihara matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ya dengan pengharapan, sauh yang teguh, sauh yang sejati, ya pengharapan itu kan seperti sauh, dan juga ya terus dengan setia mengucapkan syukur, ya dengan pengharapan mengucapkan syukur, ya terus ada pengampunan, ada diakonia, sesimpel itu ya, sesungguhnya sesimpel itu saudara. Tapi kamu lebih suka tahayul, nah itu masalahnya, ya kan? Nah, orang-orang beragama itu paling suka bertahayul tuh saudara. Contohnya nih, ya kalau kamu ngebom bunuh diri, kamu masuk surga, ya ketemu sama bidadari, ya kan? Kalau kamu ini kan lagi di video-video di TikTok ini lagi viral nih, asal kamu Islam, ya kamu mau berzina, kamu ngerampok, kamu berbuat jahat, kamu maling, kamu ngelontek, asal kamu Islam pasti masuk surga. Kan edan saudara. Allah Tuhannya compong saudara, Tuhan gila yang begitu. Jangan ketawa dulu, orang Kristen juga begitu loh. Kamu tanya di Manado tuh, kamu tanya tuh di Batak tuh, kamu tanya di Papua tuh. Yang penting kamu Kristen, kamu maling, rampok, mabuk, cap tikus, jimat. Yang penting kamu Kristen, pasti masuk surga. Coba doanya pendeta, oh ya sudah dia Tuhanku, Bapa terimalah dia sudah berada di sisi Bapa. Ya nih orang ini sudah bahagia bersama Bapa di surga. Padahal dia matinya gara-gara minum cap tikus saudara. Kan goblok, mana ada begitu saudara. Wah tapi sekali selamat tetap selamat Pak Gundulmu peang saudara. Wah kalau atuannya begitu saya nggak mau saudara, takut saya saudara. Saya takut saudara, saya takut. Iya kan? Kamu kan berpikir maunya begitu kan, kalau kamu udah percaya fanatik dengan agamamu pasti kamu masuk surga kan. Itu tahayul tingkat dasar loh, itu baru tahayul tingkat dasar loh saudara, tahayul yang bodoh banget. Kalau kamu Kristen, atau tadi kalau kamu Islam pasti masuk surga. Tuhan edan saudara, baru bunuh orang pasti masuk surga ini. Tuhan edan saudara, baru matinya di panti pijat saudara ya, baru olah BB, baru begitu mati, kebanyakan Viagra saudara ya. Oh ini masuk surga, ini sudah ditimpa Bapak di surga amal ibadahnya. Edan saudara, nggak mungkin, kamu jangan mengigau saudara ya. Kalau ada Tuhan yang begitu, saya nggak mau percaya saudara, mendingan tak tinggal Tuhannya, Tuhan edan saudara. Ini kan saya nggak mau saudara, serius nggak mau. Anda harusnya pakai akal sehatmu dan Anda juga tahu Anda tidak akan mau. Ini tuh, wah tapi kalau sekali selamat kan Tuhan Maha Pengampun. Ya berarti Tuhannya nggak benar saudara. Maha Pengampun itu nggak begitu. Sekalipun kamu dosanya luar biasa, Dia Maha mengampuni kalau kamu minta ampun dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu ada orang datang, hehehe, ampun ya Pak, besok jangan lagi. Ya kita kan manusia Pak, besok ya lagi itu. Kamu tidak akan diampuni saudara, percaya saya. Saya pernah ke surga, saya pernah ke surga saudara. Jangan ngomong tidak pernah, saya pernah ke surga. Oh kalau pernah ketemu Tuhan, saya pernah ketemu Tuhan. Ya,
Wah, ini kan cuma pendeta biasa. Saya ini doktor teologi, saudara. Saya sekolah di Haifa University. Kamu mau ngomong apa lagi sama saya? Kamu mau tinggi-tinggian apa ilmu sama saya? Ketemu Tuhan saya pernah, masuk surga saya pernah, sekolah pun saya tinggi, saudara. Kamu mau apa-apaan sama saya? Mau belajar tahu apa? Kalau ada Tuhan yang begitu, Tuhan yang Maha Pengampun, lalu kamu habis mati pijat, mati kena Viagra, ini Bapak di surga sudah mengampuni dosanya. Nah, saudara, jangan percaya, saudara, ya, itu bohong. Itulah sebabnya ketika kamu dibaptis, ya habis kamu dibaptis nggak langsung mati, saudara. Mengapa orang Kristen habis dibaptis nggak langsung mati? Kan masih masuk surga kan, harusnya kan? Loh, kenapa orang Kristen dibaptis nggak langsung mati, saudara? Kan habis dibaptis kan diampuni dosanya. Ya kan? Mati aja harusnya langsung kasih mati dong. Makanya Pak, saya dibaptisnya pada saat sekarat. Apalagi saudara, kamu dibaptis lagi sekarat, ada orang datang sama saya. Pak, ini orangnya lagi sekarat Pak, dibaptis bisa nggak Pak? Sekaratnya itu gimana? Sadar nggak? Nggak sadar Pak, lagi merem Pak. Kita baptis dulu Pak, sebelum dia mati Pak. Lah yang ngapain? Kamu baptis gitu, kamu edan. Malah mati. Lagi sekarat. Begitu saudara ya, kamu baptis saudara ya, dalam nama Yesus biar masuk surga, ya enggak bisa. Nah itulah tahayul ya. Kamu tuh kepengennya yang instan, kamu pengennya yang gitu kan, bypass. Itu otakmu yang korup saudara, otakmu yang sudah penuh dengan kejahatan. Nanti kamu juga seperti itu kan, maunya bypass kan. Kamu ngakali Tuhan itu namanya. Ini baru yang dasar saudara ya, tentang keselamatan. Ada lagi tahayul. Nah, ini lebih dalam lagi. Makanya ikuti kelas profetik ya. Ya, saya di kelas profetik baru saya ajari. Wah, ini bagian 2. Tapi saya tetap libatkan bagian 1. Ini update kan, saya selalu janji setiap ada kelas saya 4 kali pertemuan, 4 kali angkatan, pasti angkatan kelima sudah saya ubah. Saya ada update sesuatu, terutama yang ringan-ringan dulu saudara. Kalau kasih langsung berat, kamu jeblak nanti. Kasih tahu saudara ya. Tadi, wah itu udah orang buta Pak, dosanya siapa? Ya kan? Oh ini kutuk turunan, ini pasti ada kutuk turunan. Ya yo, siapa suka gitu, masih suka bilang kutuk turunan. Loh sebentar, kamu kan sudah di dalam Yesus, kenapa masih ada kutuk turunan? Ayo loh, katanya Yesus melepaskan segala kutuk. Udah dibaptis di Roh Kudus, kamu masih terkutuk. Berarti di dalam tubuhmu ada berkat dan ada kutuk bareng-bareng tuh, tinggal bersama tuh saudara. Ya, di dalam tubuhmu berarti ada berkat dan kutuk bersama-sama. Edan tuh kamu tambah edan lagi tuh. Berarti setan sama Tuhan tinggal bareng-bareng, roh setan sama roh Tuhan. Ada orang kesurupan, wah padahal dia kemarin baru baptisan Roh Kudus, berapa bulan kemudian dia katanya doa pelepasan sampai katanya manifestasi, roh ular, wah ngeliat saudara ya, ngelepar begitu. Sebentar, yang kemarin itu roh apa itu? Roh Kudus ya. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus sudah. Loh, yang tadi itu apa tadi? Ngelepar. Berarti selama ini Roh Kudus sama roh setan berbarengan di dalam tubuhmu. Mungkin nggak saudara? Itu tahayul lagi yang lain. Ikuti kelas profetik ya, nanti lebih detailnya. Ada lagi tahayul yang lain. Ya, ini kenapa miskin terus? Ini ada kutuk turunan ya saudara ya. Oh, saya tahu ada orang mengikat perjanjian dengan Gunung Kawi loh saudara. Ya, anaknya jadi korban. Ada orang mengikat perjanjian ya, dengan kuasa-kuasa yang kita nggak tahu apa itu. Kalau orang-orang bilang kuasa setan. Nah, tapi kalau saya bilang ya, kamu menjual dirimu kepada apa yang kamu kejar. Ya, kalau begitu kamu jual dirimu dengan apa yang kamu kejar, maka kamu bayarannya dengan apa yang tidak kamu kejar. Kamu punya anak, kamu tidak menghargai Tuhan kasih kamu anak yang cantik. Lalu kamu menjual diri dengan ingin kaya, kamu tidak urusan lagi dengan anakmu.
Sehingga kamu tidak telaten sama anakmu, tiba-tiba anakmu mati diperkosa, saudara. Tiba-tiba anakmu mati kecelakaan ketabrakan berturut-turut. Mengapa? Secara tidak sadar, itu karena kamu menjual diri, ya, bukan ada setannya bener gundruwo, begitu, saudara. Karena kamu sibuk cari uang, kamu tidak perhatikan untuk mendidik anakmu, untuk mengingatkan anakmu. Saya tiap pagi saya doakan anak saya karena anak saya lebih penting daripada harta apapun. Sak pusing-pusingnya saya, sak mumet-mumetnya saya, saudara ya. Sak bertengkar-bertengkarnya saya dengan anak. Zaman itu ya, saya selalu sempatkan berdoa buat anak saya. Saya selalu sempatkan buat peluk anak saya. Anak saya nangis, anak nggak ngerti, saudara. Zaman itu kan kita masih muda ya, masih lugu ya, masih naif. Anak nggak ngerti kenapa anak ini nangis. Saya bisa tahu ini anak ini nangis kenapa. Ada nangis marah, nangis kesel, nangis manja itu ya, nangis marah itu, nangis manja, nangis sakit, nangis lapar, ya, atau nangis capek, kecapean, saking capek karena sering kita popong-popong, kita pergi-pergi kemana-mana, kan anak kecapean ya. Ada berbagai macam jenis. Saya bisa tahu ini anak sakit, ini anak nangis kenapa. Dari nangis sampai kesel begitu ya. Ada apa nih? Ya, pampersnya kotor banget, enggak kotorannya sampai kemana-mana. Rupanya dia lagi diare kan, padahal sudah diganti. Terus saya macam gitu ya. Iyalah, ini baunya orang mencret. Saya bisa tahu loh, saudara. Kenapa? Karena saya titen sama anak saya. Ya, saya perhatian bener. Saya ngerti. Karena saya dulu tidak diperhatikan oleh orang tua saya. Makanya ketika saya bertobat, saya berdamai. Saya tahu, saya mendapat pendidikan yang baik. Dan saya mengerti, ini anak kurang ini. Saya begitu anak kecil saya ngerti. Ya, anak kecil kayak apa, tak gendong saya pasti diem, saudara. Anakmu ya, kalau kecil, kalau ketemu saya nangis kayak apa, tak gendong saya pasti diem. Takut soalnya, bukan takut. Ya entah kenapa diem, ya. Semua anak nangisnya kayak apa, kalau tak gendong saya pasti diem, saudara. Nah, kenapa? Nah itu, karena titen, saudara ya. Ada satu titen. Penting itu ya. Jadi ada tahayul dalam agama, apalagi di masyarakat Indonesia. Ya, sehingga kamu tahayul itu melampaui akal sehatmu. Karena di Alkitab nggak ditulis begitu, tapi kamu membayangkan itu kayak Tony Daud, apa itu gereja-gereja pendeta-pendeta karismatik paling suka tahayul tuh, saudara. Roh ini, roh itu. Oh, saudara mau genderuwo, kuntilanak, pocong, saya sudah lihat semua. Ya, genderuwo, kuntilanak, pocong, tuyul, saya sudah lihat semua. Tak kejar-kejar, tak uber-uber. Sekarang orang mau nakutin saya apa sih? Nggak takut. Saya pernah tinggal di Jerman, di satu resort, dan saya tinggal sendirian di situ, saudara. Itu resort tuh berapa hektar tuh ya, di hutan tuh, saudara ya. Jadi kalau musim winter begitu, liburan Natal, anak-anak itu pulang semua ke rumahnya. Saya sendirian ilegal di situ, saudara. Sendirian satu batang kara di resort itu. Itu resort bekas tempat meetingnya Hitler, Nazi itu kalau meeting itu, saudara. Pas ada bekas tempat, pokoknya tempat interogasi segala macam di situ. Anda bayangin ya. Kalau masuk ke basementnya itu, kita mau nyuci itu, mencekam, saudara ya. Itu saya mah jalan-jalan aja, saya nggak takut, saudara ya. Nggak takut, apa yang ditakutkan? Kalau kamu sudah mengerti ya makna dari Alkitab, ketika Alkitab itu cerita, ya, maka kamu tidak takut lagi dengan tahayul-tahayul itu. Tetapi ternyata Alkitab cerita kepada kita hal-hal yang lebih indah, saudara. Sebuah realita kehidupan, sebuah perjalanan iman, sebuah proses bagaimana kamu bisa survive di dunia ini tanpa tahayul. Nah, kebanyakan orang-orang di gereja karena dia di-framing oleh agama sebelumnya, oleh budaya lokal. Lalu dia menceritakan isi Alkitab dengan sebuah tahayul. Nah, sebetulnya salah nggak? Tadinya itu adalah penginjilan kontekstual. Tapi lama-lama tahayulnya yang keluar. Ya, kayak Sinterklas, cerita Sinterklas itu kan juga tahayul sebenarnya kan.
Sinterklas dan Pit Hitam itu kan cinta tahayul sebenarnya. Walaupun ada tokohnya ya, Santa Nikolaus dari Smyrna itu yang nempeleng si Arius itu ya, tempeleng lagi meeting di Nikaya, dia tempeleng itu si Arius gara-gara dia tidak mau mengakui Tritunggal itu kan. Nah itu contohnya itu ya. Tapi itu sebuah tahayul, Santa dan Santo. Itu kan sebuah tahayul. Katanya mayatnya nggak busuk sampai sekian, itu menunjukkan kesalehannya dia dan apa segala macam. Aduh, itu tahayul, saudara. Kalau imanmu masih dengan yang begituan, maka di padang gurun kamu tidak akan tahan, kamu akan dipenuhi dengan tahayul. Kamu akan hidup di dalam semua tipuan-tipuan itu. Banyak pendeta-pendeta cerita iman kita, oh ini karena ada dosa turunan, oh ini karena ada begini kamu habis begini, oh karena kamu begitu. Jangan, saudara. Pak, kalau nggak ditakut-takutin, ya dulu pernah ada di TikTok ya, kalau nggak ditakut-takutin kan anak-anak nggak bisa, kita didik anaknya gimana? Saya tidak pernah didik anak saya dengan tahayul, saudara. Contoh, saya bilang sama si Wisely, jangan seks sebelum menikah. Kalau kamu ingin selalu beruntung, kalau kamu ingin bahagia, jangan seks sebelum menikah. Oh, tahayul bukan tuh, saudara. Oh, jangan ada kekudusan begini nanti berkat. Enggak, saya kasih yang logis. Energi kamu akan terkumpul. Ya, ketika kamu masih muda dan kamu tidak melampiaskannya kepada sembarang perempuan. Kedua, kamu tidak akan merasa tertuduh. Ini perempuan, ya saya nikahi karena udah saya tidurin, atau memang saya cinta dia. Kamu tunggu sampai menikah. Kamu cinta apa nafsu? Pengen ngewek? Apa kamu benar-benar cinta? Kamu selamanya kamu akan tertuduh, kamu nggak akan tahu bedanya. Kalau kamu cinta dia, kamu tunggu sampai benar. Ketiga, kalau kamu sama perempuan ini hubungan laki-laki perempuan sudah beres, sisanya berkat itu kamu kerja itu tenang. Sampai rumah juga, oh ya kan aku cinta, kan aku tungguin. Ya kan? Kamu kerja fokus, urusan-urusan masalah cekcok-cekcok yang tidak perlu. Kalau kamu seks sebelum menikah, kamu tuh banyak cekcok yang tidak perlu nanti. Apalagi kamu udah pacaran 7 tahun nge-seks, begitu menikah biasanya ya bubar. Udah banyak, saudara. Habis pacaran 7 tahun, menikah ya malah bubar ya. Nah itu contohnya ya. Dia bilang jangan seks sebelum menikah. Cari pasangan yang sama-sama sudah lahir baru. Kalau belum lahir baru, kamu akan buang waktu hanya untuk bertengkar. Kan logis kan? Dia tidak tahu apa namanya proses kehidupan. Dia taunya harus survive. Aku mau happy. Apalagi di Belanda, perempuan-perempuan Belanda, aku mau happy. Kalau kamu tidak bisa kasih aku happy, aku cari tempat lain. Ya kan? Orang Manado kan juga sama kan? Perempuan-perempuan Manado kan banyak yang begitu kan? Sama, tipikal kultur ya. Nggak salah, saudara. Tapi kalau dia sudah lahir baru, aku mau bahagia, maka dia akan cari bahagia dengan cara Tuhan. Tapi kalau dia belum lahir baru, aku mau bahagia, aku mau happy, dia akan cari bahagianya dengan dugem, duit, jadi simpenannya orang, atau dia jadi pacarnya orang. Aduh, pokoknya sampai bisa aku porotin dah. Nah itu, saudara. Kalau imanmu berdiri di atas iman yang benar, bukan tahayul, kamu akan tumbuh sehat. Ketika kamu jalan, ketika kamu jatuh, kamu tahu itu salahku. Bukan salahnya mereka, bukan oh jangan-jangan karena aku udah kutuk turunan ya. Ya, kenapa kalau ada orang nggak bangun-bangun, terus saya bilang kamu puasa? Ya. Kalau kadang-kadang jelasinnya susah, karena kamu udah kutuk turunan, tak gituin, saudara, jengkel saya. Tapi sebenarnya logikanya apa? Ya bukan kutuk turunan, karena kamu tidak fokus. Kamu harus puasa supaya kamu dengar, ya, supaya kamu dengar akal sehatmu. Selama ini kamu bekerja dengan hawa nafsumu, dengan kepahitanmu, dengan dendamu, kacau pikiranmu, kamu tidak bisa kerja yang benar, kamu tidak bisa ngurus yang benar. Apa-apa kamu sial terus. Tapi kalau kamu tenang, hawamu baik, kamu sering puasa, hawamu baik, puasa, minta Tuhan, tolong Tuhan, serahkan kepada sang cinta itu, saudara. Pengharapan itu,
dialah tiang awan, tiang api di padang gurun itu, maka kamu akan waras. Ya, kamu akan waras. Kalau enggak, kamu akan dalam tahayul-tahayul. Kamu lihat orang fasik itu lebih beruntung hidupnya dari kamu karena kamu imannya pakai tahayul. Sedangkan orang-orang fasik itu hidup dengan kenyataan. Iya kan? Nah, jadi coba. Jadi kalau ada nanti Paul itu diazab sama Allah. Allahnya sudah saya kentutin, saudara. Kemarin saya debat ya, 3 menit ya, terus. Kemarin saya debat ada satu penganut Israel, itu orang Efraim kulit hitam, negro Ethiopia. Oh, ini buktinya ada di Ethiopia. Tidak dong. Kamu sudah pernah lihat buku Henok itu? Oh, ini buku Henok dalam bahasa Ethiopia. Nggak ada. Buku Henok itu adanya di dalam bahasa Yunani yang asli. Saya bilang, ini ada kamu sudah lihat? Oh, nggak ada orang boleh lihat. Karena kalau orang lihat orang-orang kulit putih pasti akan dihancurkan. Sebentar. Kamu tadi bilang buku Henok itu berasal dari Tuhan. Lalu kamu katanya tidak boleh ada orang kulit putih, takut dihancurkan sama orang kulit putih. Berarti Tuhannya goblok. Bilangnya gitu, saudara ya. Berarti Tuhanmu goblok, itu Tuhan goblok itu, saya bilangin begitu. Loh, kenapa kamu kok begitu? Ya goblok. Aduh, kamu jangankan saya ngomongin Tuhanmu goblok. Tuhan saya pun tak bilangin goblok. Kalau penafsiran kita seperti itu, dan Tuhannya goblok. Sebenarnya bukan Tuhannya goblok, kita yang goblok, saudara. Allah akan menjaga Al-Quran. Sebentar. Torah nggak dijaga, Zabur nggak dijaga, Injil nggak dijaga. Sekarang kamu mau percaya Allah menjaga Al-Quran? Allah goblok, saudara. Torah sudah dipalsukan, Zabur sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan. Kamu masih percaya yang keempat, ya Pak? Percaya sama Al-Quran gak dipalsukan? Itulah tahayul agama, saudara. Ya, makanya ketika saya berani bongkar ini, iman saya sehat, saudara. Iman saya waras. Ketika saya bilang, saya dengar suara Tuhan, saya benar-benar mendengar suara itu. Bukan delusi, ya. Saya tahu ketika para nabi yang benar mendengar suara Tuhan, dia itu bukan lagi sakit jiwa schizofren loh, saudara. Kayak Muhammad ya, tapi dia benar-benar mendengar tuntunan Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Dia benar-benar, karena dia punya iman yang waras, saudara, bukan orang sakit jiwa. Ya, kalau yang nabinya Muhammad itu sakit jiwa, saudara. Dia dengar kerungunan, bertentang-tentang, kayong-kayongan, sampai dia sembunyi di bawah rok istrinya. Itu namanya khayalan, ilusi, tahayul dalam agama. Kalau kamu hidup, orang Kristen banyak seperti itu. Jangan ngomong orang Islam, saudara. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, banyak orang hidup dengan tahayul agama. Makanya diketawain sama orang komunis, sama orang ateis, ketawain. Wah, mereka sangat realistis. Tetapi orang-orang komunis tidak punya cinta, itulah kesalahannya. Ya, hari ini kamu baca firman Tuhan. Ya, semua masalahmu itu adalah ilusi. Kamu jangan dengar yang tidak ada tertulis. Ya, kamu bacalah yang tertulis. Ya, ada roh ini, roh itu, segala macam. Saudara, percaya saya. Kalau Anda pengen pintar, ikutin kelas kita. Evangelis, apologetik, sampai ke HBC kuliah ya, 3 tahun dan HBC master. Kamu ikutin. Kamu nanti akan waras. Kalau kamu ikutin terus, ya, kamu akan lepas. Sama seperti saya hari ini masuk tanah perjanjian, dan saya bisa cerita. Kalau kamu ikutin dengan benar, jangan bervariasi, jangan dimodifikasi pengajaran saya, saudara ya. Kalau saya ngajar, kamu jangan dimodifikasi lagi. Nah, kalau saya sudah bilang, laki-laki konseling sama laki-laki, perempuan konseling sama perempuan, kamu jangan modifikasi, saudara. Itu bahaya. Saya saja, kalau ada orang perempuan mau konsultasi sama saya, Anda harus di sebelah saya. Loh, Anda cewek-cewek, ibu-ibu, kalau konsultasi sama saya, Anda selalu di sebelah saya. Ya, kamu mau cerita seks, cerita apa sama saya nggak apa-apa, karena Anda ada sebelah saya, istri saya ya, bukan orang lain. Tetapi diusahakan dan diharuskan konselingnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Hati-hati, saudara, jangan sampai kamu terjebak. Kalau kamu tidak ikutin saya, terjadi perzinahan, kamu malah tambah nyungsep di padang gurun, bonggan, saudara.
Itu contoh ya, saudara ya, contoh. Ya, jangan dimodifikasi pengajaran saya, saudara. Saya sudah bilang berkali-kali. Ya, ikutin dulu sampai tuntas. Ya, kalau sebelum tuntas, jangan merasa lebih pintar dari saya. Ada orang ya datang ke sini menilai, oh ini Paul nih kayak Gilbert. Apanya yang kayak Gilbert, saudara? Apanya gaya hidup saya yang kayak Gilbert? Yang mana gaya hidup saya seperti Gilbert? Ini orang ya, sinting juga ya. Bilang saya kayak Gilbert, apanya yang kayak Gilbert? Hidup saya, seluruh gaji saya buat kasih makan orang miskin di Den Haag, saudara. Semua uang yang Anda kirim ke saya itu, bahkan uang yang saya dapat ngeles-ngelesin itu, bahkan donasi-donasi ke pribadi, itu saya habiskan semua buat kasih makan orang di Den Haag, saudara. Punya mobil baru, Pak. Itu bukan mobil yang dengan harga mahal. Mobil itu murah sekali saya beli, saudara. Saya pakai mobil baru tahun 2020 ya. Karena yang lama rusak dan saya beli lagi baru, biayanya kebesaran, nggak kuat lama-lama. Terus saya dapat ilham, dapat hikmat, Tuhan buka jalan. Sering murah sekali, saudara ya. Loh, dari dulu begini nggak bisa. Karena baru bisa kemarin. Dari dulu nggak akan bisa. Itu caranya Tuhan memang. Dari dulu nggak bisa. Cara itu ya. Sehingga saya bisa dapat seperti rental leasing ya. Leasing tapi rental. Pinjam tapi nanti punya milik saya nanti akhirnya. Murah sekali, pajaknya murah, biayanya murah. Oh, hidupnya bergelimang harta. Enggak, saudara, saya nggak punya uang. Hari ini kamu cek rekening saya 0, saudara. Ya, minus malah. Kapan-kapan nanti tunjukkan ya, reject. Ya, tagihan-tagihan itu reject semua, saudara. Serius. Masih tega ya ngomongin saya, katanya hidupnya kayak Gilbert. Ngajar ini orang ya. Berkatilah orang ini ya, saudara ya. Moga-moga dia bertobat. Nah itu saudara ya, jangan dimodifikasi. Kalau kamu tidak ngerti, kamu nanya. Jangan kamu menghakimi. Kalau kamu tidak ngerti, kamu nanya sama saya. Jangan berasumsi. Jangan kayong-kayongan. Nah kamu ikutin saudara. Jangan kamu hidup di dalam tahayul. Kamu ilmunya belum seberapa, jangan kamu menilai saya dulu. Kamu nanya kalau dia nggak ngerti. Pak, kenapa kamu begini? Kenapa cara hidupmu begini? Jangan menghakimi saudara ya, karena kamu belum tahu. Kamu belajar di tempat saya, ya banyak sekali ilmu yang kamu harus pelajari. Ya, saya bisa jadi seperti ini. Saya itu masuk ke lembah kekelaman. Saya masuk ke Hades yang paling dalam, bukan neraka ya. Saya masuk ke Hades yang paling dalam, saudara. Kayak orang edan saya itu, kayak orang muda mau sinting saya itu. Ya, untung Tuhan Yesus ketemu saya ya, saya diangkat. Ya kalau nggak mau udah gila saudara ya, itulah lembah kekelaman Mazmur 23. Ya kamu kalau nggak ngerti kamu nanya, jangan kamu terus ngomong ke orang, kamu nanya ke saya. Ya apalagi kamu mahasiswa di sini, ada mahasiswa jadi kita terus pelayanan misi, rasa lebih pintar dari saya ajarin. Enggak gini, Bapak enggak tahu sih. Loh, saya ini ngajarin kamu tuh saya lebih tahu dari kamu. Jangan. Jadi hal-hal seperti itu, kan kamu kan lagi keluar dari tahayul, terus kamu bangga, kamu merasa sudah tahu semuanya. Belum, saudara. Belum. Ya, bahkan kelas F, kelas saya pun setiap tahun saya update baru. Karena kamu tidak akan sanggup ketika saya cerita semuanya, kamu akan kaget nanti. Ya. Kamu kan kaget, tapi kalau kamu jalan bareng mati, kamu akan merdeka. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Tuhan Yesus memberkati.